Oke, selamat datang di match kita yang keempat di Miramar PUBG Mobile Pro League Indonesia season yang kelima Close Qualifier. Dan ini akan menarik Miramar pertama untuk hari ini ya Kak Junior. Yes, dan ya Miramar hanya sekali saja dan Miramar pertama juga yang disajikan di hari pertama ini. Tapi pesawat ini pelit banget Nevin untuk ke arah sisi atas ini stres banget sih untuk tim yang ke Al Azhar, untuk ke HDP, Water Treatment, El Pozo juga, ke Torre Ahumada juga. Tetapi ini cukup menguntungkan untuk tim yang mengambil Valle del Mar, Puerto Paraiso, Los Leones, dan juga Impala. Tapi Nevin, Ya, Junior. yes, drop zone mana yang menurut kamu paling enak untuk Miramar? Nevin? Drop zone yang menurut aku paling enak Junior adalah San Martin. San Martin. Kenapa San Martin, Nevin? Karena berada di tengah. Aku kayak jauh soal IPS nih kayak gini. Oke. Mungkin San Martin bisa menjadi pilihan juga itu biasanya kalau di PMPL ID itu ada Aura, kalau di Hmm? PMGC itu siapa ya San Martin ya? Secret bukan ya? Aku lupa banget HDP bukan HDP, San Martin itu biasanya Secret atau Valdus gitu. Aku ingatnya kedua tim itu terus. Hmm. Dan ya circle pun sudah terlihat juga bagaimana lebih menjorok ke arah sebelah kanan dan Los Leones nampaknya bakal menjadi pilihan untuk touchdown beberapa tim karena banyak kompon, itu bisa mengamankan diri mereka masing-masing. Tetapi ini sepertinya circle EVOS lagi yang dimana mereka mengontrol daerah Impala. Begitupun dari MKS dengan Puerto Paraiso-nya juga cukup enak. Tetapi Supply Bank dan Onyx nampaknya lebih mendominasi di circle seperti ini. Ya, betul Nevin? sekali dan kalau kita lihat, kali ini dari tim Morph bahkan sudah mulai bertemu dengan lawan mainnya di mana satu grenade sudah mulai dimasak. Oke, masih di-cancel aja terlebih dahulu dari tim Morph untuk menambahkan informasi terlebih dahulu karena ada ACS yang akan membagi dua dari segi lootingan di area mereka, di area Pekado ya. Yes, dan bagaimana dari tim Morph Team, mereka lebih mengontrol dari apartemen merah saja dan juga sudah melihat juga keadaan-keadaan sekitar, tapi ACS belum terpantau lebih detail lagi, tapi kalau dilihat dari minimaps, semestinya ACS yang lebih dekat. Mereka lebih rapat, bisa menuntaskan pemain-pemain Morph satu demi satu. Tapi lihat dari Morph pun, Jacques sudah bergerak juga ke arah sebelah kanan, minim banget. Resource yang dia miliki, helm pun gak ada, hanya mengandalkan satu Yuzi dan Harvest pun juga hanya mengandalkan Yuzi saja. Adanya Datmos di situ menjadi lawan terdekat dari seorang Harvest. Kokangan granat diurungkan niatnya, tapi Datmos sudah mendengar kokangan granat ingin membalikan keadaan, tapi Datmos langsung Oh, ditembakkan begitu saja, diberikan inisiasi dengan peluru yang cukup lumayan tadi dan masih berlanjut juga fight dari kedua tim ini, tetapi hanya jiggle-jiggle tipis saja. Stickly lebih mengamankan sisi kasino atas. Nevin. yes, masih jiggle-jiggle aja terlebih dahulu dan dari kedua tim masih cukup menahan pergerakan mereka. Jangan sampai ini menjadi resiko yang terlalu besar dan jangan sampai dipulangkan di posisi 16 tapi chemistry sudah mulai terbakar dengan adanya molotov yang dilemparkan tentunya dari teman-teman Morph menjadi sebuah inisiasi karena memang dari tadi kita lihat inisiasi udah banyak banget yang dilakukan oleh tim Morph. Mereka ngelemparin grenade, ngelemparin molotov juga ke arah player-player dari tim ACS. Kenapa Junior ketawa? Tadi cara matiin api tuh kayak gitu ternyata harus tiarap bangun biar apinya padam. Itu harus pasti tuh. Realistis sih. Ya, di Bener real life juga sih ya, begitu bisa sih jadi. ya. Hah? Kalau di real life sih begitu ya. Iya, Enggak biar juga cepet sih. mati. Kalau di real life begitu Iya. kayaknya cepet kitanya yang mati. Ya oke, back to the beat. Back to the game. Dan ya sebagaimana dari ACS pun, mereka masih try hard juga untuk membagi dua angle yang berbeda, dua di kanan dan dua sebelah kiri, tetapi kontrol area menurut aku lebih didominasi oleh Morph Team yang menjangkau ke semua arah angle shot. Tetapi lihat ACS, lebih memundurkan diri mereka ke arah arena. Dan sayang sih, kalau menurut aku ya, aku punya teori bagaimana kalau Hmm, mengontrol Pekado itu lebih ke arah kontrol apartemen biru dan juga kontrol apartemen merah. Itu aja udah cukup. kenapa gitu? Ya itu Kenapa gitu? visionnya terbuka lebar gitu. 3 di apartemen merah, satu di apartemen biru, satu mencari informasi untuk menggerakkan Mhm. 3 pemain di apartemen merah. Tetapi kita lihat dari arah sisi lain 69, Supply Bank, tidak ada ganggu-gugat dari mereka masing-masing, hanya saja Pekado yang cukup berdarah, begitu dari Supply Bank, yang dimana 2 match pertama mereka tidak terlalu baik, namun membuktikan mereka langsung to the moon dengan mengoleksi 24 poin dan yes, masih berlanjut dari arah CCTV kita terhadap tim Morph dan juga ACS. What a nice play, ini dia aku Betul. bilang.
kontrol area yang cukup apik dari Morph, mengandalkan apartemen merah dan juga apartemen biru. Yes, itu dia dari tim Morph dan ACS yang nampaknya masih belum bisa memberikan pergerakan yang terlalu signifikan, masih pengen lihat-lihatan aja terlebih dahulu dan dari 21 juga belum ada gangguan yang masuk. Kali ini bisa dengan leluasa melakukan looting juga dan apalagi mereka masih masuk ya ke dalam circle, apa enggak? Oh, masih masuk ke dalam circle, kali ini jadi keuntungan juga buat mereka punya waktu looting yang lebih lama juga seharusnya sebelum melakukan rotasi berikutnya. Oke, Danias bagaimana dari sekarang MKS, dari arah Puerto Paraiso. Mereka belum bergerak cukup lama di menit ke-6 ini dan mengingat juga circle juga mengarahkan mereka, tetapi kalau sepengalaman aku ya, mestinya mereka agak sedikit bergerak ke sebelah kiri biar nggak terlalu main di pesisir banget. Dan mereka bisa mengontrol area kedatangan tim-tim entah itu dari EVOS yang berada di Puerto Paraiso ataupun tim yang berlalu lalang touchdown Mhm. dari area di Los Leones. Tapi MKS nampaknya lebih memaksimalkan looting mereka saja, mungkin lebih mengandalkan mindset mereka banyakin dari utility smoke granate. Karena mengingat Miramar lebih banyak padang tandusnya, jadi mungkin smoke 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 lebih di-mindset-kan mereka, Nevin. Betul sekali. Oke guys, boleh banget dicatat nih ya semua perkataan junior kayaknya dari Enggak tadi juga bermanfaat banget sih untuk enggak juga, analisa gameplay kalian karena ya. Emang keren banget kalau nge sama analis. enggak, kan kan itu kan teori satu orang doang, kan kita harus belajar dari banyak guru gitu loh. Mungkin dari Iya, analis-analis lain seperti Eldoge, seperti Aldidio, Coach Entruff, Coach Laflame, Coach Jangs, kemudian juga Anang iya. RBJ, Coach Pasta, Coach Wolfie, semuanya coach-coach harus kita belajar gitu lah. Jadi Dan nggak coach ada netizen. coach Coach nanti oh netizen iya, juga. coach online, bacotan Coach coach online. online-nya. Yoi, nanti akan aku buat lagi tuh Itu di PMPL ID. bagus. Oke, dan kita melihat kali ini ada off-road yang dilakukan oleh tim LKC ya. Untung nggak kenapa-napa, nanti kan aku khawatir. Nggak sih, nggak gitu. Tapi kali ini dengan 4 player yang berada dalam satu mobil, kali ini mungkin bakal coba untuk mengambil mobil lainnya lah ya, biar nggak gede-gede amat resikonya ketika mereka harus terbegal oleh tim lainnya. Yes, dan ya bagaimana dari LKC sekarang, mereka belum terlalu baik nampaknya di 3 match awal, tapi sepertiga sudah mereka lewatkan, yang kita harapkan mereka sudah tahu kesalahan-kesalahan mereka, kemudian juga membaca gameplay-gameplay lawan seperti itu seperti apa. Tapi untuk EVOS nih, EVOS mereka bergeraknya juga cukup signifikan ternyata. Aku pikir dia bakal Hmm? stay di Impala, kemudian juga bergerak ke bukit-bukit yang nggak terlalu jauh dari Impala dan udah standby gitu aja. Tapi ngeliat laser tadi agak sedikit jauh dari spot Impala. Oke, Nevin, mungkin melakukan permainan yang berbeda untuk match kali ini dan kita melihat juga di sisi lain dari Morph akhirnya udah pecah. Di mana seorang chemistry sudah berhasil diamankan ke arah lobby menyisakan 3 player saja dari tim ACS Esports yang masih fokus untuk menjaga posisi mereka supaya nggak terculik lagi karena dari Morph sih benar-benar sabar banget tadi seperti yang Kak Junior udah bilang dari controlling map mereka udah bagus banget tinggal nunggu aja beberapa pergerakan dari tim ACS yang terlihat dan tinggal memberikan beberapa spray juga. yes, dan ya, bagaimana dari ACS belum terlalu signifikan, hanya chemistry saja yang sudah dipulangkan ke arah lobby. First blood bisa didapatkan dan ya, Morph bergerak, tapi gerakan yang mereka lakukan, lebih Mhm. menyisir ke arah sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan informasi letak detail pemain-pemain ACS, benar-benar hebat banget dari Morph, nggak terlalu terburu-buru ketika mereka mendapatkan satu elimination point, masih dipantau-pantau aja dari arah jendela kecil arena, begitupun dari arah kamera lain, sudah terpantau oleh kita, Onyx di arah La Bendita dan ya, ini dia Circle sudah mengerucut lagi, lebih menjorok ke arah sebelah kiri dan EVOS lihat tadi yang aku bilang, aku pikir dia bakalan Yes. touchdown di sekitaran-sekitaran Bukit Impala aja, tetapi mereka menyebar begitu Mhm. jauh. Lihat itu Microboy, Liza, KF, dan Red Vest, dan mungkin nanti mereka akan nge-regroup lagi di circle-circle keempat. Nevin. Betul sekali dan namun untuk kali ini mereka masih mencoba untuk melawan split positioning sambil menunggu juga untuk tim-tim yang segera masuk ke dalam circle kayak Red Bull Rebellion kali ini berasal dari area El Azhar mencoba untuk masuk lewat area Junkyard dan itu area yang benar-benar kosong kalau kita lihat dari segi mapnya dan 21 juga masih dalam keadaan yang cukup safe kali ini dan kalau kita lihat di 10 menit awal yang melakukan peperangan benar-benar cuma Morph aja tadi sama ACS sementara tim lain masih punya kesempatan untuk melakukan looting dengan tentram, aman, dan damai. Tentram, aman, dan damai. Ya juga ya.
Tapi ngeliat spot 21 kayaknya tadi agak sedikit risky juga sih kalau aku lihat ya. Karena, walaupun sebenarnya di belakang mereka gundukan yang cukup enak, tetapi melihat Mhm. terusan yang mereka punyai itu terlalu flat banget dan berbahaya. Misalnya kalau ada tim-tim yang sekitaran mereka itu sudah siap siaga menyantap mereka. Kemudian dari arah GPX, dari arah sisi bawah nampaknya bertemu tim Creed yang ya sudah menyadari adanya kehidupan dari arah sisi bawahnya Ical, memantau juga untuk nge-flank mungkin ke arah sebelah kiri dan yes, Revon pun nampaknya memberi bantuan vision juga untuk melihat 4 pemain dengan jelas dari pemain-pemain GPX Nevin. Yes, tanda-tanda kehidupan sudah mulai tercium oleh dari tim Creed, terutama seorang Aimbot yang masih untuk ke arah GPS doang, tapi mereka juga harus melihat ke arah-arah lainnya, jangan sampai ada backstep-backstep ketika mereka terlalu fokus ke tim GPX. Dan bener aja tadi terlihat ada satu vehicle yang mulai bergerak yang mungkin akan dijaga juga oleh teman-teman dari tim Creed. Dan ternyata Heaven harusnya juga udah sadar akan keberadaan teman-teman dari tim Creed juga kali ini, Junior. Oke, yes, dan ya bagaimana lagi dan lagi GPX pun nampaknya sudah menyadari juga pergerakan dari arah sisi atas, Heaven, belum terlalu berani juga nampaknya untuk memberikan inisiasi-inisiasi tembakan, tapi Redface cukup berani. Dia akan dihadapi oleh pemain MKS yang sudah berdekatan dan gila, ada supply bank juga ternyata dari sisi atas. Ini Redface nggak terlalu bagus. Laser sudah aman, tapi Oh! nampaknya Redface memberikan satu kokokan granat meledak tepat di depan muncung dari seorang Alvirlo. Dan sulit nampaknya Alvirlo untuk meregroup karena ada space yang cukup jauh ke arah teman-temannya. Redface benar-benar cukup tenang dan cukup berani untuk menetaskan seorang Alvirlo bahkan. Nevin. Ya, 1 poin kill pertama buat teman-teman dari tim EVOS, di mana Redface bisa melemparkan grenade yang langsung connect dengan begitu mudah dan tentunya formations eliminations yang begitu baik dilakukan. Tapi masih ada 3 player dari tim MKS yang akan coba dicicil juga oleh teman-teman dari tim EVOS dari area lower ground-nya, dan ada beberapa gundukan juga yang bisa mereka mainkan, dan harus berhati-hati sama supply bank juga tadi seperti kata Kak Junior, karena ternyata supply bank udah mengamankan area high ground-nya dengan vision yang begitu luas ke arah tim EVOS juga. Oke, dan Circle lebih mengontrol dari arah Los Leones. Ini nggak terlalu bagus untuk tim-tim atas yang mereka pikir udah dapetin spot yang apik. Tapi ini lagi dan lagi untuk Battle Royale. Kita masih belum tahu Yes. siapakah yang paling dekat ternyata Paul dan juga Chance. Mereka udah close combat, adu mekanik, dan naik. Masih cukup try hard ini. Benar-benar tricky banget untuk menaiki dari sisi atas. Bahkan Harvest baik sekali. Siap siaga untuk nge-pick. Dan sebelah kiri Harvest masih maju pelan namun pasti dan berganti senjata dengan M4-nya. Menaiki sisi atas juga mengikuti rekannya dari Stickly yang sudah setitik darah lagi dan ada sedikit nafas untuk merevive rekannya dari Jacques tadi banyak, tapi tidak terlalu Aduh. bagus. Stickly dimajuin begitu saja dan ini adalah momentum sebenarnya untuk Harvest melihat dari celah-celah dari tangga yang dimana naik sudah ditembaki perlahan-lahan, tapi belum ada pick yang terlalu maju dari seorang Harvest. Diberikan tembakan dari seorang Datmosh dan belum ada commit push yang dilakukan dari masing-masing player. Datmosh belum terlalu berani nampaknya untuk Harvest dan lebih memilih untuk mengamankan rekannya terlebih dahulu untuk memantapkan mereka bermain pasti ke arah Morph Team. Nevin. Yes, tapi dari seorang Datmos nampaknya tadi udah mulai cukup ragu ya ketika pengen melakukan surviving. Tapi kali ini udah bisa kembali masih player, tapi ternyata Datmos lagi-lagi ini sudah berhasil mengconfirmation sebuah elimination point. Kali ini 2 player tersisa dari tim Morph yang akan menjadi incaran, atau mungkin 3 player di mana 2 player seperti dikembangkan kali ini, dan kita akan melihat last combat antara kedua player tersebut, di mana seorang Nai punya HP yang begitu terbatas, sedangkan seorang Harvest masih punya setidaknya 4 HP untuk bisa bertahan menahankan peluru-peluru yang masuk dengan pace yang sama-sama terbatas juga. Datmosh akan coba untuk turun terlebih dahulu mencari ke arah Harvest yang sedang melakukan healing, dan itu dia bandage yang digunakan harus di-cancel terlebih dahulu. 2 player di bagian depan gak bisa dihindarkan tentunya dari seorang Harvest harus segera melakukan perlawanan dengan spray-spray inisiasi terlebih dahulu, dan Zonanya akan segera ikut bermain kali ini menjual juga untuk HP dari seorang Harvest, dan seorang Naif dengan HP yang sudah setitik 9 akan langsung terkena knockdown juga, misalkan seorang Deathwatch melawan Harvest. Greget banget ya ngeliatnya ya. Iya. Maju, tembak, nggak ada peluru yang masuk. Tetapi ini adalah close combat yang luar biasa dari kedua tim dan bahkan dimajuin. Dan seorang Datmos dengan sisi kecil. Tapi Harvest setitik darah lagi, sulit untuk menghealing. 1 bandage yang tersisa dan masih ada waktu. Datmos harus berhati dan rolling cepat dilakukan. Dan Harvest, gila!
Prediksi shoot yang luar biasa dan menuntaskan dan selesai. What a nice play bar Harvest. Gila, patut diacungi jempol dan itu benar-benar Wow. lagi yang luar biasa. Satu Wow, bandage 3 Nevin. point kills. Satu bandage, Satu Kak bandage. Junior. Itu oke. Aku selama ini punya teori kayak aku meremehkan bandage Nevin. Tetapi melihat Harvest, satu bandage yang Yes. tersisa itu game changer banget untuk menuntaskan tim ACS. What Yes. Buahkan dengan satu gameplay. bandage aja. Ya. Oke. Aku harus buang idealis aku terhadap bandage yang tidak terlalu berguna. Tapi melihat Harvest, kamu membuka pikiran aku. Thank you, Harvest. Congratulations Harvest, karena susah sekali sebenarnya membuka pikiran Kak Junior ya dengan kepala batunya. Tapi kita akan melihat dari supply bag berada di area perbukitan kali ini. Membawa satu buah bagi, dan kita melihat juga ada dari Red Bull Rebellion sudah mulai padat kalau kita lihat di area Les Lioness dengan adanya 14 tim yang masih tersisa. 51 masih banyak banget, dan kalau kita lihat dari elimination yang sudah didapat, EVOS sudah mengamankan point elimination, dan mungkin ini akan menjadi timing buat mereka kembali mendapatkan placement atas ke Junior. Yes, dan ya bagaimana dari Onyx pun mereka sudah mengontrol dari pergudangan Hejo kalau kata Bro Pasta, dan berpisah cukup jauh, 2 di dalam 2 di luar. Tetapi yang harus mereka khawatirkan adalah dari tim Red Bull Rebellion yang nampaknya lebih mengamankan sisi dari Cleon tadi yang sudah 1 titik darah lagi, dan juga Joe Branky. Dan Nick langsung bersikap dia untuk lebih rapat lagi untuk mengcover dari Cleon dan juga Joe Branky. Kemudian Circle sudah mengerucut lagi. Ini benar-benar chaos sih kalau misalnya emang Circle ke arah kompon dari Los Leones. Ini bakal menjadi fase gameplay yang menurut aku tim yang lebih mengumpulkan Frag Granat itu tim yang mengumpulkan Frag Granat lebih banyak, ini nampaknya bakal mendominasi untuk mengontrol Los Leones. Nevin. Betul sekali, karena memang berhenti di area kompon, mereka bisa nungguin aja dalam kompon-kompon tersisa. Tapi kita melihat di sana dari tim 21 berhasil menembakkan satu player lagi dari tim Asgard, dan Chisun bersama FJ masih coba untuk berjalan-jalan, dan Okiozora di area high ground masih bisa menculik player dari tim Dark menembakkan seorang Lovorni menjadi incaran berikutnya dengan satu buah bagi Tumba juga akhirnya. What a nice play dari seorang Okiozora, begitu stabil, namun masih ada 2 player Mizu dan Herlings. Wow, 3 player berhasil display dengan begitu baik, dan Herlings dari sisi lain ditumbangkan oleh Asgard Esports dan rata di posisi ke-14 untuk tim 69 Esports. Yes, dan ya bagaimana dari Asgard Justice? Ya, bagaimana dari Avatar for You? Sudah terlihat dari arah sisi atas mendeteksi FG dan juga Chisun. Tapi dari sisi sebelah kanan juga ada RBR, tapi itu cukup jauh juga, tidak terpantau dari mata seorang Avatar, lebih memilih untuk mengeksplod satu vehicle tepat di depan matanya. Avatar masih memantau aja, memberikan informasi mungkin dari arah sekitarannya. Begitupun dari arah Batman belum memberikan tembakan, masih memantau-mantau aja, karena ngeri banget kalau Batman dari arah lower ground ini terpantau oleh Avatar, kepalanya lebih dahulu bisa diambil. Tapi masih ada spekulasi yang dilakukan, berharap adanya kepala masing-masing bisa didapatkan. Begitupun dari Foxe, melihat dari arah sebelah kanan pun untuk lebih mengamankan posisi dari timnya. Dan BMW hanya memantau saja karena mereka sejauh ini posisi yang paling aman, Evin. Yes, betul sekali, sejauh ini dari BMW punya posisi yang paling aman dan bergeser ke arah tim EVOS dengan 3 player yang masih tersisa juga. Dan Onyx berada di bagian tengah, sudah mulai babak belur dengan adanya 1 player yang berhasil ditumbangkan oleh teman-teman dari tim EVOS. Microboy berada di bagian atas dari apartemen, punya vision yang cukup luas juga, tadi masih bisa melihat ke arah teman-teman dari tim Onyx, tapi kali ini bakal coba untuk bergeser terlebih dahulu, mencari posisi yang lebih pas lagi tentunya, apalagi dari EVOS masih belum bisa masuk ke dalam circle karena circle baru saja bergerak, dan masih BMW bisa menguasai area zone bersama juga DG Esports yang bertahan, dan Creed juga baru saja touchdown ke area zonanya. Yes, dan DG gila splitnya luar biasa hebat. Mereka cukup berani dengan mengandalkan Boboho dan juga Okta kirim di barat dan juga selatan, Psycho dan juga Wyvern. Malah mereka berpencar lebih jauh lagi. Ini strategi yang apik dan ciamik, satu kompon ditempati oleh 1 player dan ya ditugaskan nampaknya untuk menjaga satu tim yang sedang berlalu lalang. Jadi penlihat dari LKC, mereka sudah membuka smoke juga untuk menyeberangi spot tersebut, dan
Yang harus jadi PR adalah mereka harus screening out dari arah sisi belakang sih. Masih cukup kelimpungan, masih cukup kebingungan. Karena EVOS pun sudah lebih duluan touchdown di arah pinggiran circle. Lagi dan lagi, EVOS selalu menggunakan skema pinggiran-pinggiran circle zone. Dan yang pasti mereka lebih mengamankan area safe zone terlebih dahulu. Bohong, sudah berjalan juga. Melewati wall smoke yang cukup tebal. Begitu dari supply bank juga menyusul dari spot yang dimiliki dari EVOS. Microfog menembaki tapi Oh. darah pemain dari supply bank tertumpahkan. Nevin. Yes, tapi kali ini ternyata seorang KF gak bisa bertahan terlalu lama, harus tereliminasi juga. Dan Microphone juga Wah, bersama seorang Red Face EVOS harus diratakan di posisi ke-13. Sayang sekali padahal. Dari segi posisi kita lihat, udah berhasil mengamankan pinggiran circle, tapi gak masalah, masih ada 12 tim yang tersisa. Supply bank yang baru juga touchdown dengan vehicle-vehicle yang cukup berani. Kali ini bisa bertahan dengan 4 playernya yang masih utuh. Tinggal menunggu saja untuk player-player lainnya, karena kita lihat masih ada beberapa tim yang berada di bagian luar, contohnya dari MKS dan GPX sih mengamankan area apartemen, dan mungkin ini bakal jadi kesempatan yang begitu besar buat teman-teman Creed membegal dua tim tersebut. Tadi LKC pinter sih ngeliatin EVOS sih. EVOS tadi agak sedikit terdistract perhatian mereka terhadap supply bank dan langsung dimasukin begitu saja oleh LKC dan selesai. EVOS sekejap itu tadi langsung hilang, tapi kali ini Oh, kamera kita memantau pergerakan dari Onyx Nick yang sudah memantau pergerakan dari Maruzama dan juga Red Bull, Rebellion, Oki Ozora dari sebelah kanan. Cleon masih berhadapan dengan satu granat yang dimana Ciel berhasil menempaskan begitu saja dan Nick masih ada first aid yang dia miliki. Last man standing yang diandalkan akan melawan Ciel dan ya Ciel lebih memilih untuk men-secure poin terlebih dahulu. Ciel healing yang dimiliki hanya tersisa satu saja dan perih banget Nevin. Ini oh, blue zone yang kelima dan oh, oke. bisa ternyata Nevin. Keren banget. Ya, tapi kali ini adalah pertandingan antara sama-sama last man standing. Ciel bersama satu player dari tim Onyx dan berdasarkan tim LKC. 3 poin kill sudah berhasil mereka amankan dari tim EVOS. Masih bisa bertahan juga di bagian tengah, tapi ternyata Ciel berhasil memenangkan pertarungan dengan Onyx meskipun memang harus langsung diratakan juga oleh Playson yang itu sakit di posisi ke-9 Junior. Oke, dan dari BMW mereka juga cukup komit bagaimana penempatan posisinya bagus banget, satu di tengah, dua di atas, dan satu di bawah untuk melihat dataran-dataran rendahnya. Begitupun dari DG yang dimana split yang mereka lakukan nampaknya berhasil mengamankan dua playernya berada di dalam circle, dua berada di luar untuk menumpaskan tim-tim yang masih berada di safe zone, terutama tim dari 21 yang cukup bingung mereka bagaimana caranya masuk ke dalam circle zone. Boboho masih mengandalkan satu bagi yang dia miliki langsung touchdown juga dan enak banget spot yang dia miliki. Begitupun dari LKC ketika mereka menumpaskan EVOS, PR mereka adalah harus menuntaskan BMW, harus menuntaskan supply bank, dan Creed yang agak sedikit kasihan. Mereka terjepit dari semua arah mata angin, Nevin. Iya, terjebak dari semua arah mata angin mungkin bakal menyulitkan buat teman-teman dari tim Creed, tapi masih kita melihat dari tim BMW mengamankan beberapa komponen yang berbeda juga kali ini, sama seperti yang dilakukan oleh DG Sport, tapi kali ini DG udah mulai regroup kembali ke bagian tengah circle, karena circle tentu saja udah begitu sakit kalau misalnya masih pengen lolos split position, dan ini dia seorang Hulk akan kedatangan tamu dari tim GPX yang langsung saja berhasil ditumbangkan di depan sana oleh teman-teman dari tim Creed. Misalkan satu player aja dari tim GPX yang mungkin harusnya bisa dengan mudah, dan ada splash damage yang masuk begitu sakit ke arah last man standing dari tim GPX. Aimbot masih dengan satu grenade-nya, masih coba untuk melemparkan aja beberapa grenade-nya ke arah tim GPX. Yes, dan ya bagaimana dari Hulk 2K, dari DG Psycho. Oh, Ya. Gila sedikit lagi tadi nyaris saja bisa ditumpaskan, tapi lihat helm yang dia miliki. Psycho benar-benar komit banget angle-nya terhadap 2-1 dan Boboho menuntaskankah? Karena menurut aku agak sulit untuk Boboho karena itu padang yang terbuka balakan. AYP lagi dan lagi mendapatkan celah ke arah Avatar for You dengan siku-siku yang terbuka. AYP masih ingin tryhard juga untuk mendapatkan just space, tapi BMW Flux nampaknya bakal menjadi ancaman. Oh enggak, ternyata granatnya ke arah sisi atas dan Flux masih bertahan dari arah tangga-tangganya dan sedikit mengurungkan niatnya karena terketahui posisinya dia di paling atas. LKC benar-benar menggila untuk match kali ini, mereka membalas dendam dengan performa yang tidak terlalu baik di match-match sebelumnya, Nevin. iya, betul sekali. LKC udah mulai menunjukkan taringnya, dan DG Psycho di selain mendapatkan satu last man standing dari GPX dan dipulangkan juga di posisi ke-7 saja dari tim GPX, dan ada yang terjatuh di sana dari seorang Flux. Sayang sekali harus langsung dikembalikan ke arah lobby, dan LKC ini 4 player masih utuh semua dengan posisi yang menurut aku juga masih cukup baik. Hati-hati, tapi ada kontestan yaitu dari tim BMW yang bisa saja memberikan cicilan-cicilan damage begitu sakit ke arah teman-teman dari tim LKC dengan 6 tim yang masih tersisa 20 alive untuk
untuk match kita yang keempat ke Junior. Oke, dan ya bagaimana dari Kopin Lee pun bakalan coba menembak-nembak juga, tapi hanya satu vehicle saja nampaknya tadi yang diberikan tembakan, tapi AYP langsung me-regroup ke rekan-rekannya biar lebih aman lagi, biar lebih enak lagi. Tapi dari arah DG setelah mereka tadi cukup struggle, 2 playernya berada di sisi luar, sekarang touchdown udah berhasil nge-regroup lagi 4 bersamaan. Begitu pun dari Creed, mereka juga sudah nge-regroup lebih rapat lagi dengan posisi 4 elimination point sudah dikantongi. Begitu pun dari LKC, masih sedikit tryhard untuk membuka wall smoke biar mereka cukup enak masuk ke dalam defense area dari supply bank ini sendiri. Nevin. Yes, oke, dan kita kembali melihat dari seorang Matoy. Grenade demi grenade sudah dilemparkan, tapi LKC melakukan pergerakan kembali lebih dekat ke arah playernya dari BMW dengan seorang Foxy dengan satu buah UMP-nya. Buah Mega sebagian sana diganti dengan sebuah M4 dan akan langsung melakukan spray dari bagian belakang membackup teman-temannya, dan BMW satu player berhasil ditumbangkan kali ini meskipun harus kehilangan seorang AYP yang sudah ditumbangkan juga, tapi ini dia nyayur banget. 3 player dari BMW berhasil diamankan oleh teman-teman dari LKC. Misalkan satu last man standing aja, Molotov dilemparkan oleh tim supply bank, kali ini nggak mau tinggal diam, pengen ikutan perang juga, nggak mau ditinggalkan sendirian, nggak mau terleft out untuk saat ini Junior. Oke, dan ya sebagaimana dari seorang Rosemary pun bakalan bergerak begitu saja, dan ya ini bakalan menjadi 3 tim yang kisruh banget, yang chaos banget, tapi dilihat di arah sebelah kiri Creed dan juga DG pun mereka saling baku hantam. Ini benar-benar chaos banget dari arah semua arah, dan DG selesai nampaknya oleh Creed lagi dan lagi. Creed lalu berhasil mendobrak jadwal pertahanan, tapi backway dari sisi tangga berhasil mendefense 2 areanya dari arah setangga. K-Mine sedikit menarik mundur dirinya, tapi dobrakan masih dilakukan oleh supply bank. Oh enggak, dari LKC nampaknya Foxy belum terlalu berani untuk mendobrak sisi atas, lebih memilih untuk memberikan trap terhadap tim Creed. Oh enggak, ke arah atas ternyata, aku pikir tadi ke arah Creed, Nevin. Yes, dan BMW ternyata berhasil diamankan di posisi keempat, dan supply bank last man standing kita yaitu seorang Rosemary masih mencoba menahan 4 player dari tim LKC yang begitu kita lihat pertahanannya luar biasa dan masih bisa ternyata memberikan satu perlawanan, menumbangkan, mengeliminasi 1 player kembali supply bank, 4 elimination point, dan dari LKC yang kali ini harus lebih berhati-hati jangan sampai terlihat seperti yang baru saja kita lihat di sana. Berhasil lagi Rosemary menculik 1 player, LKC bakal langsung di cover push nampaknya. Rosemary! Sayang sekali 2 player sudah berhasil ditumbangkan. Bipong berhasil mengamankan teman-temannya dari LKC kembali dengan 3 player dan 9 elimination points yang sudah berhasil diamankan Junior. Bagus sih mainnya Rosemary, tapi dia terakhir debus. Tapi nggak apa-apa, Rosemary nice play. Itu ketenangan yang sangat amat luar biasa dan perlu spekulasi memang seperti itu. Dan iya, itu hasil yang udah maksimal dan hasil yang terbaik yang dia dapatkan. Kembali mata kita disajikan fight antara LKC dan juga Creed 3 versus 3 kali ini. Siapakah yang akan ini? Karena ini poin yang penting banget dari LKC, dan Warung pun tertutup oleh poin yang berada di sisi atas. Dari sebelah kanan dan Boong pun tertumbang dan selesai. Winner, chicken dinner untuk tim Creed 2K. Yes, congratulations Creed 2K